Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari King Phoenix yang akan merilis HP gaming flagship killer Infinix GT30 Pro secara resmi. Selanjutnya kabar tak kalah menarik juga datang dari flagship Xiaomi 16 terbaru yang akan rilis lebih cepat, hingga Realme GT7 versi global yang resmi rilis dengan spek yang makin menggila. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Vivo X200 Mini versi murah. Vivo S30 Pro Mini segera rilis. Video unboxingnya udah di-spill. Vivo resmi merilis video unboxing untuk Vivo S30 Pro Mini yang menjadi versi mid-range dari flagship X200 Pro Mini. Ponsel ini dikabarkan menggunakan layar datar 6,31 inci beresolusi 1,5K sama seperti X200 Pro Mini. Ditenagai chipset terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 9400E, Vivo S30 Pro Mini juga dilengkapi bodi metal dan kamera periskop dengan sensor Sony IMX882. Salah satu daya tarik utamanya adalah kapasitas baterai jumbo 6500 mAh yang sudah dikonfirmasi dalam video unboxing resminya. Dalam paket penjualan, pengguna akan mendapatkan unit ponsel, charger, kabel USB, SIM ejector, dan casing yang serasi dengan warna ponsel. Bezelnya juga sangat tipis, hanya 1,32 mm, memberi kesan premium. Vivo S30 Pro Mini cocok untuk pengguna muda yang ingin performa dan fitur flagship dalam harga yang lebih terjangkau. Infinix GT30 Pro segera rilis. King Phoenix is back. Rilis Infinix GT30 Pro di Malaysia segera masuk Indonesia. Infinix akan resmi meluncurkan GT30 Pro pada 21 Mei 2025 pukul 15.00 waktu Malaysia. Smartphone ini hadir sebagai ponsel gaming terbaru dari Infinix bersamaan dengan Infinix Xpad GT dan GT Buds. Sebagai ponsel gaming, GT30 Pro mengusung desain futuristik dengan pencahayaan RGB serta dilengkapi tombol trigger kapasitif di bagian samping, cocok untuk pengalaman bermain yang lebih maksimal. Layar GT30 Pro akan menggunakan panel AMOLED 144Hz yang mendukung tampilan super mulus. Untuk performa, Infinix telah mengonfirmasi penggunaan chipset MediaTek Dimensity 8350 yang diklaim mumpuni untuk kebutuhan gaming. Selain itu, bocoran spesifikasi menyebutkan bahwa ponsel ini akan dibekali baterai 5500 mAh dengan dukungan fast charging 67W, memastikan daya tahan dan pengisian cepat saat bermain game intensif. Meizu rilis HP under 2 jutaan. Masih ingat brand Meizu? Tiba-tiba rilis HP baru di harga mulai 1 jutaan. Meizu resmi meluncurkan Note 16 dan Note 16 Pro di Cina dengan sistem operasi Flyme AIOS 2 berbasis Android 15. Seri Note 16 ini hadir dengan spesifikasi menarik di kelas menengah. Meizu Note 16 Pro dibekali layar 6,78 inci AMOLED FHD+ 144Hz, tingkat kecerahan hingga 1600 nits, serta kamera depan 8 MP. Ponsel ini tahan air dan debu IP66, IP68. Ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 3, RAM hingga 16GB, dan kamera utama 50 MP plus ultrawide 8 MP. Baterainya 6200 mAh dengan fast charging 80W. Sementara itu, Meizu Note 16 reguler memakai layar IPS LCD 6,78 inci 120Hz, chipset Unisoc T8200, RAM hingga 12GB, dan kamera utama 50 MP. Kapasitas baterainya lebih besar yakni 6600 mAh dengan fast charging 40W. Harganya mulai dari 799 yuan atau sekitar 1,7 juta untuk Note 16 dan 1499 yuan atau sekitar 3,2 juta untuk Note 16 Pro dengan penjualan dimulai di 16 Mei 2025. Xiaomi 16 bakal rilis lebih cepat. Flagship Xiaomi 16 terbaru dikabarkan bakal rilis lebih cepat dari perkiraan.
Beredar rumor dari Cina bahwa Xiaomi 16 akan menjadi smartphone pertama yang meluncur dengan chipset Snapdragon 8 Elite 2. Meski kemungkinan hanya eksklusif di pasar Cina, peluncuran globalnya diprediksi tak lama berselang setelahnya. Menariknya, Xiaomi 16 disebut akan diperkenalkan lebih awal pada bulan September, lebih cepat dibanding Xiaomi 15 yang diumumkan Oktober tahun lalu. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa Qualcomm akan mengungkap chipset flagship terbarunya di bulan yang sama. Xiaomi 16 kabarnya sedang diuji dengan baterai jumbo 6800 mAh yang kemungkinan menjadi baterai terbesar di kelasnya. Dukungan fast charging 100 watt juga akan disematkan. Selain itu, layarnya disebut-sebut sebagai yang terbaik untuk ukuran tersebut, bahkan mengungguli kompetitor. Di sektor kamera, Xiaomi 16 akan dibekali kamera utama 50 megapiksel dan kemungkinan hadir dengan lensa telefoto periskop untuk zoom lebih maksimal. Snapdragon 8s Gen 4 Xiaomi terbaru. Xiaomi siapkan HP dengan Snapdragon 8s Gen 4 terbaru di harga terbaik. Xiaomi tengah menyiapkan CV5 Pro yang kabarnya akan ditenagai chipset Snapdragon 8s Gen 4 dari Qualcomm. Ini akan menjadi penerus dari CV4 Pro yang rilis pada Maret tahun lalu. Meski sub-brand Redmi sudah menggunakan chipset ini pada Turbo 4 Pro, kini giliran Xiaomi. Berdasarkan data dari Geekbench, CV5 Pro menjalankan Android 15 dengan antarmuka HyperOS. Unit prototipe yang diuji memiliki RAM 16GB, meskipun versi dasarnya kemungkinan akan punya kapasitas lebih rendah. Belum ada informasi resmi terkait spesifikasi lengkap maupun tanggal peluncuran HP ini. Namun, melihat jadwal sebelumnya, kemungkinan perangkat ini akan rilis dalam waktu dekat. Seperti model CV lainnya, CV5 Pro diprediksi eksklusif untuk pasar Cina. Meski Xiaomi sebelumnya juga merilis model CV di India. Bagi penggemar Xiaomi, ini patut ditunggu sebagai salah satu ponsel flagship stylish dengan performa tinggi. HP gaming Helio G200 pertama di dunia, Tecno Spark 40 Pro Plus, segera rilis dan akan jadi HP dengan Helio G200 pertama. MediaTek resmi mengenalkan chipset Helio G200 dan smartphone pertama yang akan menggunakannya adalah Tecno Spark 40 Pro Plus. Chip ini menawarkan peningkatan performa 10% dibanding Helio G100 dengan skor Antutu mencapai 470.000 poin. GPU Mali G57 MC2-nya juga mendapat peningkatan kecepatan hingga 1,1 GHz serta mendukung algoritma Super Resolution 1,5K untuk grafis yang lebih tajam. Fitur menarik lainnya adalah 4G Dynamic Communication Smart Adaptive Response yang membuat koneksi lebih stabil di area sinyal lemah, sehingga cocok untuk streaming dan gaming. Chipset ini juga mendukung 12-bit DCG untuk meningkatkan kualitas video HDR. Meski belum membocorkan detail kamera Spark 40 Pro Plus, Tecno menjanjikan peningkatan besar dari sisi pengalaman dengan desain ramping khas Tecno. Seri Spark 40 akan dirilis secara global pada Juli 2025, lengkap dengan fitur AI dan performa unggulan di kelasnya. Vivo badak baterai 7620 mAh. Vivo Y300 GT rilis. Andalkan Dimensity 8400, layar 144Hz, dan baterai 7620 mAh. Vivo resmi memperkenalkan Y300 GT di Cina sebagai anggota terbaru dari seri Y300. Smartphone ini memiliki spesifikasi mirip dengan iQOO Z10 Turbo dan hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci FHD+, refresh rate 144Hz, dan tingkat kecerahan lokal puncak hingga 5500 nits. Untuk performa, Y300 GT ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8400 dipadukan dengan RAM 8 atau 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB. Kamera utamanya 50MP Sony LYT600 ditemani sensor kedalaman 2MP serta kamera depan 16MP. Sistem operasi yang digunakan adalah Origin OS 15 berbasis Android 15 dan baterainya cukup besar di 7620 mAh dengan dukungan pengisian cepat 90W. Vivo Y300 GT hadir dalam dua warna, yaitu Desert Gold dan Black, dengan harga mulai dari 1.999 yuan atau sekitar 4,4 jutaan untuk varian 8/256GB dan 2.499 yuan atau sekitar 5,5 jutaan untuk varian 12/512GB.
Honor rilis HP fitur AI terbaik. Honor 400 series rilis dengan kemampuan video AI. Honor secara resmi mengumumkan fitur AI baru yang akan hadir di seri Honor 400 dan Honor 400 Pro. Kedua ponsel ini akan membawa fitur AI Image to Video yang didukung oleh teknologi dari Google Cloud. Fitur ini memungkinkan pengguna mengubah gambar statis menjadi video pendek berbasis AI, sehingga foto-foto lama bisa dihidupkan kembali. Honor mengklaim bahwa seri Honor 400 akan menjadi ponsel AI kamera terbaik di kelas harganya. Fitur ini akan langsung tersedia di aplikasi galeri, ditandai dengan icon khusus AI Image to Video. Menariknya, ini adalah pertama kalinya fitur seperti ini hadir secara natif di smartphone, tanpa memerlukan aplikasi pihak ketiga. Fitur ini diprediksi akan tersedia secara gratis pada awal peluncurannya, dan kemungkinan juga akan dibawa ke seri flagship seperti Magic 7 Pro dan Magic V3. Honor 400 dan 400 Pro akan diluncurkan secara global pada 22 Mei 2025 dalam sebuah acara di London, Inggris. Dimensity 9400E pertama di dunia. Realme GT 7 Global resmi jadi HP dengan Dimensity 9400E pertama. Realme GT 7 versi global akan resmi diluncurkan pada 27 Mei 2025 dan menyebutnya langsung sebagai flagship killer. Berbeda dengan versi Cina yang memakai chipset Dimensity 9400 Plus, versi global justru menggunakan Dimensity 9400E yang meski terdengar serupa justru lebih mirip Dimensity 9300 Plus. Chipset ini dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer TSMC N4P, mengusung 4 inti Cortex X4 dan 4 Cortex A720 serta GPU Immortalis G720 MC12. Skor tentunya diklaim tembus 2,25 juta poin, membuatnya masuk jajaran 3 chipset Android tercepat saat ini. Realme juga menyematkan fitur GT Boost untuk menjaga performa 120 fps di 20 game populer seperti Mobile Legends dan Honor of Kings. Selain itu, Realme GT 7 dibekali baterai besar 7000 mAh dengan fast charging 120 watt, serta teknologi pendingin iSense berbahan grafena dan fiberglass yang menurunkan suhu chipset hingga 6 derajat Celcius. Versi iSense Blue sedang diuji dan akan diumumkan secara lengkap saat peluncuran. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Baru Samsung tertipis di dunia. Samsung Galaxy S25 Edge resmi di Indonesia jadi yang paling tipis. Samsung resmi merilis Galaxy S25 Edge, ponsel flagship non-lipat tertipis di dunia dengan ketebalan hanya 5,8 mm. Ini menjadikannya lebih tipis dari Galaxy A8 2015 dan hampir setipis Galaxy Z Fold 6 saat dibentangkan. Untuk mencapai desain ultra tipis ini, Samsung merancang ulang modul kamera agar lebih kecil, memperluas sistem pendingin dalam bodi, dan menggunakan Gorilla Glass Ceramic 2 yang membuat layar terlihat lebih ramping namun tetap kokoh. Meski tipis, performanya tetap tangguh. Galaxy S25 Edge dibekali chipset Snapdragon 8 Elite 4,47 GHz, RAM 12 GB, dan penyimpanan hingga 512 GB. Bobotnya pun ringan, hanya 163 gram. Samsung Indonesia mengumumkan bahwa pre-order dimulai 26 Mei 2025 dan berlangsung hingga 5 Juni 2025. Harga resminya akan diumumkan saat pre-order dibuka. Cocok nih buat kamu yang cari desain tipis, ringan, tapi tetap bertenaga.